Halo guys semuanya, teman-teman PR. Kali ini kita bersama narasumber yang sangat spesial. Kita belajar bersama praktisi hari ini. Kita kedatangan owner catering, Pak Sugianto. Nah, beliau adalah penerusnya, beliau generasi kedua. Beliau Mbak Anita Aryani. Selamat pagi Mbak Anita. Terima kasih sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada teman-temannya ini Mbak. Mbak, kita mau tanya-tanya nih. Iya. Bagaimana Mbak mengelola cateringnya Mbak sendiri? Oke, untuk pengelolaannya sendiri kalau terkait promosinya tentunya di rumah makan kami tertera nomor HP-nya, kemudian biasanya setiap pengunjung kami tawarkan untuk bisa dicatat Kak nomor teleponnya gitu, biar kita bisa saling komunikasi karena lokasi kami yang nggak begitu luas, jadi biasanya kami memulai untuk promosi itu melalui status-status WA karena kita saling menyimpan nomornya nih kayak gitu. Kemudian baru waktu Instagram mulai banyak digunakan, kami juga menawarkan kerjasama dengan beberapa tempat yang sering dikunjungi pemuda nih kayak explore daerah, kemudian akun-akun wisata daerah kayak gitu Kak. Oh gitu ya Mbak. Kalau untuk sekarang mitra kerjanya catering di mana aja nih Mbak? Kalau mitranya catering biasanya nih banyak digunakan di tempat-tempat nikahan. Jadi ada pemilik catering lain yang membutuhkan menu dari tempat catering aku nih. Jadi kita saling kerjasama. Kemudian juga banyak digunakan di catering-catering sekolah kayak gitu. Kalau menurut saya nih ya kan, kalau usaha resto kan berbeda nih dengan catering. Kalau resto kita mungkin bisa coba-coba. Betul. Nah kalau catering kan kita perlu kepercayaan bangun awal itunya gimana caranya sih Mbak? Oke. Biasanya nih pelanggan catering ini adalah dulunya mereka yang sering mampir atau beli di tempat rumah makan kami gitu. Jadi mereka udah tahu rasanya dulu, gitu. Tahu rasanya, kemudian mereka tahu bahwa kami membuka catering, jadi mereka pesan. Nah, ketika pesan itu kan seperti contohnya ada MGMP guru nih, pesan di catering kami. Nah, pesan di catering kami otomatis MGMP itu kan dari guru berbagai sekolah. Nah, sebenarnya itu ya bisa dikatakan beruntung bisa dipesan di sana, kemudian guru-guru dari berbagai sekolah tahu rasanya, tahu kualitasnya, jadi kita bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah lebih banyak kayak gitu. Memang rasa itu menjadi jaminan, kalau rasanya berubah sedikit pun kadang kita juga dikomplain kayak gitu. Berarti memang rasa dan masakannya ya Mbak yang Iya. menjadi pilihan ibu guru gitu. Nah, Betul. untuk menjaga hubungan dengan konsumennya Mbak, kira-kira yang dilakukan cateringnya Mbak itu gimana? Kalau untuk menjaga ya, biasanya kami untuk setiap hari nih kita usaha, kami kan punya yang namanya nomor khusus untuk rumah makannya. Jadi kita setiap hari misal rumah makannya buka, kita bikin story, terus kita bikin status kayak gitu. Kemudian kita juga melayani mereka yang pesennya lewat chat. Jadi rumah makan itu nggak cuma mereka yang datang, jadi kita pun melayani mereka yang telepon, kita chat. Ya sebagai bentuk ramah kita menerima customer yang pesen duluan sebelum datang ke tempat, karena kalau datang ke tempat biasanya antrinya lumayan, jadi telepon dulu kayak gitu. Kemudian yang paling penting ya tadi, kalau rasanya bisa kita jaga, kemudian ketika mereka pesen kita nggak ibarat pesennya banyak nih, ya jangan main-main sama rasanya gara-gara mereka pesen banyak. Benar-benar harus mau pesen banyak mau pesen sedikit, rasa itu harus tetap dijaga kayak gitu. Oke. Tadi kan banyak ya Mbak mitra-mitranya. Terus apakah ada kriteria tertentu? Harus tadi misal MGMP, kita sasarannya memang selalu MGMP atau harus orang muslim gitu misal? Wah. Atau gimana? Ada nggak sih, atau ya siapa aja memang membutuhkan kita open gitu? Iya. Jadi kalau itu kebenaran karena jalan pertamanya memang dulu nggak sengaja catering itu dibuka pun juga dari para guru yang sering pesan, kemudian mulai dari nikahan, terus sekarang merambah ke kepolisian, kantor-kantor polisi kayak gitu. Ketika ada acara, kita nggak ada kriteria khusus, asalkan pesannya tidak mendadak ya. Kadang kan mencari bahannya lumayan susah. Kalau pesannya H-1 dengan jumlah skala yang banyak, jujur dari kami nggak bisa, entah bahan maupun tenaga kami yang kurang gitu untuk menangani pesanan tersebut. Jadi paling nggak H-3 atau yang skala besar biasanya seminggu sebelumnya mereka udah telepon dulu. Kalau memang skalanya besar tapi kita nggak mumpuni, kami pun kadang menolak untuk menerima pesanan itu. Oke, kalau untuk harga Mbak nih, biasanya kan orang-orang ada yang nawar,
dari harga yang sudah ditetapkan itu kira-kira bagaimana? Apakah memang sudah ada harga patennya atau memang ada komunikasi antar konsumen dan cateringnya, Mbak? Iya. Kalau untuk makanan biasanya kami udah ada harga paten, emang harga sekian. Tapi kalau mereka yang untuk menu lain, misal mereka nggak harus menuntut menu nih, mereka budgetnya cuma segini, bolehlah dikasih menu yang lain nggak apa-apa. Nah, kita tawarkan menu yang sesuai budget mereka. Tapi kalau mereka memang maunya menu tersebut, ya harganya harus sesuai dengan yang kami tetapkan gitu. Nggak bisa tinggal kalian milih budgetnya atau menunya kayak gitu. Kalau kayak snack kan isiannya bisa digonta-ganti nih, ya divariasi tergantung mereka budgetnya berapa kayak gitu. Oke. Berarti masih bisa fleksibel ya, Mbak, Iya, untuk betul. konsumen memilih makanan yang disediakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Ya. Ilmu yang bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mau membuka usaha catering. Bisa dicoba ilmu-ilmu dari Mbak. Terakhir nih, Mbak. Untuk yang pemula yang mau membuka usaha catering, ada pesan dari owner catering gimana? Untuk pesannya sebelum membuka catering, silakan bener-bener di riset dulu di daerah tempat yang mau dibuka itu kira-kira biasanya menu apa sih yang belum ada atau yang lebih diminati sama pelanggan-pelanggan sekitar dulu kayak gitu. Kemudian ketika nantinya sudah mantap dengan menunya, sudah sering dicoba dan rasanya sudah bisa dijamin, ya harganya disesuaikan, budgetnya sudah ada, bisa membuka tersebut. Kemudian yang saya syukuri ya ketika membuka catering adalah saya bisa memperkerjakan tetangga-tetangga saya yang awalnya mereka di rumah sebagai ibu rumah tangga, ketika bekerja di tempat saya pun mereka tetap bisa mengurus rumah tangganya. Itu yang saya syukuri, bisa membuka lapangan untuk tetangga-tetangga sekitar. Oke. Terima kasih, Mbak. Semoga lancar bisnisnya teman-teman yang masih mau mencoba membuka catering. Silahkan ya. Jangan ragu untuk memulai bisnis, teman-teman. Oke. Terima kasih yang sudah berkenan mendengarkan podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di episode selanjutnya. Dadah.